Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kelompok 2 ya akan membahas tentang komunitas nanti akan saya bicarakan mungkin kasusnya terus kemudian di sini ada tentang kegiatan komunitas yang mungkin dilakukan, kemudian dampak terhadap komunitas itu sendiri sampai kemudian tantangan dan sebagainya. Jadi yang mau kita rumuskan pertama adalah latar belakang masalah. Habis itu kita tentukan sasarannya apa, kemudian tujuannya apa, kemudian kita bahas ruang lingkupnya sekali. Saya bacakan dulu kasusnya, kita diskusikan sama-sama kira-kira apa seperti apa, kemudian kita coba susun sasarannya seperti apa, tujuannya seperti apa, sama ruang lingkupnya seperti apa. Kira-kira kalau common memang kayak gitu, kalau kita bahas sama program memang kayak gitu. Jadi seperti ini kira-kira dia punya kasusnya ya. Pada tahun 2022, seorang guru SNP Mutu di Kabupaten Malang dengan dukungan kepala sekolahnya, ya secara komunitas ini berusaha untuk meningkatkan hasil belajar siswa terkait kemampuan literasi sama numerasi dasarnya. Jadi di sini kalau kita bilang ada sedikit masalah di kemampuan literasi dan numerasi. Nah, cara kepala sekolah dan guru tersebut adalah melalui aktivitas kolaborasi dan berbagi praktik baik, berarti outcome baik. Jumlah gurunya sendiri 40 guru, kita tetap. Jadi dari gurunya sendiri pun ada yang kita bilang dengan tenaga yang tidak aja atau tidak banyak di sana, tidak tepat selalu ada di sana. Dan itu ketika ada pergantian itu Oke, kita coba berikutnya. Kegiatan komunitas yang ditawarkan itu pertama lewat sharing dan diskusi. Jadi kemudian diusulkan apakah kita akan menggunakan sharing atau diskusi maupun itu online atau offline. Kemudian ada mentorship. Ada mentorship berarti ada guru yang dianggap sudah bisa, itu membantu. Kemudian yang terakhir adalah kunjungan ke sekolah unggulan. Kunjungan sekolah unggulan. Nah, kita coba di situ dulu. Kita coba untuk bentuk. Jadi nanti yang biasanya sini kita bikin judulnya yang pertama ya, judul tulisannya. Jadi kita bikin yang pertama adalah latar belakang masalah. Nanti mungkin bikin dulu kayak di kertas kecil aja dulu ya. Nanti tulis di belakang. Nanti akan memberikan waktu kalau di sini saya lama ya. Nanti kita bahas itu dulu. Oke, jadi latar belakangnya adalah ya ini kita biasanya kalau kita menghadapi masalah kayak gini, ini mungkin karena datanya turun atau memang sekolahnya ingin meningkatkan. Menurut teman-teman gimana? Dari datanya yang turun. Datanya turun. Berarti yang pertama latar belakang masalah adalah menurunnya capaian kompetensi literasi dan numerasi. Yang pertama. Capaian. Sepertinya ini kalau dibaca guru-guru di komunitas maju bersama ini mulai mau saling kolaborasi dan Oke. Nah kalau kita ngomong soal menurunnya literasi sama numerasi, kita kan nggak punya data tambahan. Kita nggak punya data tambahan apakah yang bermasalah itu di kemampuan dia mengetahui menerapkan untuk numerasi ataukah dalam literasinya tentang teks atau sasaran kan tidak data tambahan. Apakah itu dia mau masukkan dalam sasaran pengembangan seperti mungkin menganalisis rapor pendidikan untuk menemukan akar masalah. Kalau gitu kita mau tambahin, berarti kita tambahin di sasaran. Kalau memang setuju kita tulis seperti itu. Berarti yang pertama adalah menganalisis akar masalah dari itu. Soalnya nggak mungkin masuk kan kita dalam pembuat tapi kita nggak tahu akar masalahnya apa. sudah bagus. Sudah? Oke. Iya. Nah, dari teman-teman sekarang saya balikin lagi kira-kira latar belakang masalah berikutnya apa? Iya. Jadi ini sebenarnya prinsipnya Ada yang di sekolah lain ngajar. Boleh tulis kayak gitu. Apa? Yang nomor 2. Kurang kolaborasi antar kampus. Ya nanti kita lihat apa itu sesuai. Kita lihat dulu. Jadi kita lihat di latar belakang masalahnya dulu. Kira-kira dari situ kita bisa simpulkan ada yang bermasalahnya. Jadi kalau kami dari saya ya, kalau kandungan saya ya, kelompok 1, 2, 3 gurunya itu atau kepala sekolah itu berpikir untuk Ya. aktivitas sekolah. Pak Arif. Mohon izin Pak
Iwan mohon izin, Bu Nisa mohon izin, jawaban diskusi teman-teman di lembar itu saja. Adapun mind mappingnya di kertas plano. Ya, manfaatkan 3 spidol atau udah selesai spidolnya bawa pulang. Silakan lanjutkan. Ya, maksud saya adalah di sini ada satu fakta yang mengatakan melalui aktivitas kolaborasi dan berbagi praktek baik, praktek terbaik antar guru. Mungkinkah hal ini disebabkan karena kalau gurunya itu masih bekerja di sini? Bisa jadi kayak gitu, kurang kolaborasi mungkin ya. Karena kita nggak bisa menyimpulkan terlalu jauh. Jadi yang kedua mungkin adalah kurangnya kolaborasi, ya, kolaborasi dan sharing praktek baik antar guru. Dan sharing praktek ini saya nggak tulis nggak apa-apa ini teman-teman ya. Pada guru. Yang kedua, kalau kita lihat 25 per 40 berapa? 55% ada 55 ya? Dari 55% coba begini 25 bagi 40 2 menit lagi. 60%. Berarti ini jadi masalah tidak sih kalau seandainya ternyata kenyataannya ada guru tetap 60% dan guru tidak tetap yaitu 40%, yang bisa mengakibatkan pergantian guru di setiap tahun ajaran. Kalau ini memang kita jadi masalah kita masukin karena ini kan tanggung jawab sama-sama ya. Kemudian kita masukin itu karena itu latar belakang masalah sedikit. Bisa? Nanti komposisi guru tetap di sekolah 60%. Dan sisanya guru tidak tetap membuat program pembelajarannya tidak kurang berkelanjutan seperti itu. Gimana aja? Kurang berkesinambungan, tidak berkelanjutan seperti itu. Memang terlalu sering menggunakan itu. Nah, sebagai guru mereka kalau kita akan bahas tujuannya, tujuan dari kombelnya ini, apa yang ingin ditingkatkan karena dari sana. Yang satu jelas meningkatkan capaian kompetensi, literasi dan numerasi. Yang kedua, jangan coba kalau misalnya pendapat saya ada yang kurang tolong dituin ya. Iya, boleh. Ya. Jadi coba kalau misalnya kayak gini. Yang pertama kan tadi kita ngomong masalahnya adalah tadi ya literasi dan numerasi. Yang kedua adalah masalah pada kolaborasi. Nah kira-kira gimana tujuannya? Pak gimana kita merumuskan tujuannya? Gak apa-apa. Yang untuk kurangnya kolaborasi. Ya, jadi tujuannya apa? Ketika kita bikin kombel itu tujuannya apa? Dari masalah tadi. Meningkatkan kolaborasi antar guru. Oke. Mungkin bahasanya ada yang bisa bantuin supaya lebih bagus. Sebenarnya kita meningkatkan atau memperkuat sih ini? Memperkuat komunikasi antar guru. Kita kan meningkatkan atau memperkuat? Kalau meningkatkan kesannya kan jadi sesuatu yang belum ada, kemudian atau sesuatu yang buruk, kemudian jadi buruk. Sedangkan kita nggak tahu ini apakah ini dalam konteks yang memang belum ada atau memang lemah aja. Tapi kalau mau amalnya saya bilang ya mungkin memperkuat lebih pas kan. Memperkuat Ya. berarti memperkuat Ya. kolaborasi dan sharing. Ada yang tahu caranya seperti apa? Kira-kira kalau kolaborasi? Ya, Iya. dari voice message kita bisa bikin kayak gitu, membuat kolaborasi dengan menjalin komunikasi, apalagi mungkin ada yang lain? Oh, menanamkan nilai dan komitmen. Dan tadi Pak Soeharto ngomong menanamkan nilai dan komitmen. Oke, itu dah. Oke, kita lihat masalah yang ketiga berikutnya terkait dengan jumlah guru. Kadang-kadang kalau itu negeri, tapi kayaknya bukan sekolah negeri ya. Kayaknya sekolah swasta ya. Kita lihat sekolahnya adalah SMP Mutu. Swasta. SMP Mutu. Kira-kira apa nih sekolah Mutu? Iya. Karena kita ngomong ini kayaknya berkaitan dengan kesejahteraan guru ya, kesejahteraan guru. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada yang
mau berikan ini. Ya, udah apa? Meningkatkan kesejahteraan guru. Iya. Oh iya, itu ide ya. Ada Bu siapa? Gitu. Ya, diangkat. Mungkin meningkatkan pengangkatan ya, pengangkatan status guru tidak tetap menjadi guru tetap yayasan seperti itu. Ya. Adanya pengangkatan. Melalui prestasinya mungkin ya. Kan nggak mungkin angkat itu angkat dari prestasi atau waktu lama pengabdian. Bisa seperti itu? Kan ada alasannya ya. Prestasi. Ya, berbagi. Kita melewatkan satu ya. Oh nggak saya satu. Kita melewatkan satu masalah. Kita melewatkan